如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧。去哪儿？去哪无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Binatang jahat, tidak lama setelah selesai mengatakan bahwa hujan pedang yang luar biasa telah tiba sebelum Dewa Bis, angin kencang menciptakan rasa sakit yang menggigit di wajah. Dan pada saat percikan batu api ini, sosok Dewa Buas tiba-tiba disembunyikan, menghilang dalam masa awan gas hitam. Sebagai gantinya makhluk buas besar spiritual ganas di bawahnya melonjak dengan gas hitam, tiba-tiba melompat, kerangkanya membuat suara retak dikelilingi oleh awan gas hitam, itu tampak lebih mengerikan. Monster mengerikan itu meraung ke langit, pada saat itu langit berubah, pasir dan batu berhamburan dan berguling dari tanah, hampir tidak ada yang bisa berdiri tegak. Dalam adegan kacau, gas hitam melonjak dan berguling, bergabung dengan monster itu, dalam sekejap mengembang lebih dari 3 kali. Beberapa aliran gas hitam muncul dari kerangka putihnya, menari-nari di udara seperti tentakel. Sekarang hujan pedang Zhu Xian telah tiba, ribuan pedang bukanlah formasi biasa, gas hitam bergegas, sebelum bisa mencapainya, langsung dibubarkan sepenuhnya oleh energi pedang, tanpa meninggalkan jejak, dibebankan ke bawah dan langsung menuju ke monster buas itu. Monster ganas itu meraung tanpa henti, lolongan aneh yang berulang-ulang. Kumpulan pedang yang sangat tajam ini kelihatannya akan segera mengenai monster besar itu. Tiba-tiba beberapa tentakel itu seperti hidup, terbang dan bertemu dengan pedang, gas hitam menutupi awan dan menyembunyikan matahari, menghalangi hujan pedang. Pedang Zhu Xian dalam sekejap bertemu dengannya, namun tentakel seperti gas hitam itu jelas tidak seperti gas hitam di sekitarnya tetapi belum seperti gas awal yang keras dan kokoh yang dipegang oleh Dewa Binatang. 100 pedang spiritual yang diisi turun. Tentakel-tentakel itu seolah-olah hidup, melilit, secara bertahap memperlambat momentum, bahkan kecemerlangan pedang, perlahan-lahan redup, secara bertahap kehilangan kilauannya. Namun pedang Zhu Xian pada akhirnya tidak biasa, meskipun itu dibentuk oleh energi yang tak terlihat, untuk melarutkan pedang ini, tentakel gas hitam di sekitarnya jelas juga terluka oleh energi langit, sejumlah besar uap naik, dari tubuh monster yang ganas itu, gas hitam mengalir tanpa henti, dalam sekejap yang mengisi bagian depan. Tidak lama kemudian, ratusan pedang spiritual Zhu Xian yang tak terbayangkan ini hilang begitu saja. King Yun Hil Tong Tian Pik, keheningan mutlak, seperti keheningan yang mati. Di udara, pendeta Daoxuan tampak lebih muram tetapi tidak ada rasa takut, sosoknya seperti langit menjulang tinggi di atas awan, tangannya memegang pedang kuno Zhu Xian yang bersinar cemerlang, tampak seperti dewa langit kuno. Tapi dia hanya mencibir, tangan kanannya memegang pedang ke arah langit, perlahan melambaikan tangan, mengikuti yang kecemerlangan pedang kuno itu menyilaukan, guntur tidak jelas mulai bergemuruh di langit, seluruh langit bergemuruh, formasi pedang Zhu Xian yang kuat mulai berputar bersama, terutama pedang utama 7 warna itu bahkan lebih cemerlang, tidak dapat melihatnya secara langsung. Dalam cahaya putih, dari pedang kuno Zhu Xian, tiba-tiba udara ungu melompat dan menyerbu ke langit, langsung masuk ke formasi pedang, langsung dalam 10 zang pedang spiritual gas ungu berkumpul bersama, dengan cermat mengikuti, 6 lampu brilian lainnya satu persatu melompat, megah dan menyilaukan, terbang ke langit, segera membentuk posisi 7 bintang dalam formasi pedang Zhu Xian, masing-masing formasi pedang besar berwarna tunggal, megah dan menakjubkan. Angin dan awan bersiul, suara keras angin. Goncangan guntur tiba-tiba dalam keheningan, hantaman keras, seperti hati ribuan orang yang kaget, kecemerlangan pedang mengalir di cakrawala, lampu warna-warni menyilaukan, banyak pedang warna-warni melesat melewati cakrawala, dipenuhi dengan siulan tajam. Seperti gelombang amarah di langit, melonjak ke depan, gas ungu yang mengarah, sekilas tampak tak berujung, bahkan jauh lebih kuat daripada kekuatan sebelumnya. Dan di belakang gas ungu, setiap 10 zang, pedang spiritual satu warna menyatu, bersiul dan bergelombang, bergejolak dan mengamuk, bukan apa yang bisa dibayangkan manusia. Melihat pemandangan yang hampir seperti tragedi ini, tidak ada yang tidak berganti muka, telapak tangan mereka berkeringat.
Bercampur dengan guntur yang memekakkan telinga dan suara siulan yang tajam, lagu kuno itu perlahan-lahan tenggelam, bahkan ketukan drum yang aneh itu telah lama menghilang. Tapi monster besar itu, menghadapi gelombang hujan pedang yang begitu menakutkan, masih berani, dalam gas-gas hitam yang naik, melolong tajam, seperti memprovokasi langit, sangat sombong dan keras kepala. Dalam sekejap cahaya pedang menerkam ke tubuhnya, beberapa tentakel gas hitam segera menyala, terlepas dari kenyataan bahwa energi pedang ini sudah tidak ada bandingannya dengan serangan sebelumnya. Tetapi sihir kuno-kuno selatan, memiliki dewa hantu yang tak terduga yang aneh, kemampuan, tentakel hitam menjadi lebih berani saat bertempur, meskipun ditusuk 1000 lubang dan bukaan oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap tetapi gas hitam tak berujung segera diisi. Batas terbesar sebenarnya diperluas, diperpanjang beberapa sang lebih. Hanya saja gelombang pedang spiritual ungu ini mengisi ke dalam gas hitam, secara paksa menekan gas hitam tetapi pada saat berikutnya, gas hitam sudah membalas, melompat, menelan pedang spiritual satu persatu. Meski begitu, sebelum gas hitam bisa melanjutkan bentuk aslinya, gelombang kedua pembentukan pedang sudah tiba. Adegan yang beraneka ragam, cahaya yang menembus tanpa batas, di cakrawala pedang itu menyala seperti hujan seperti belalang, padat dan tebal, dan dengan manipulasi kekuatan pendeta Daoxuan, pedang kuno Zuxian berubah semakin gemerlap. Di udara tengah 7 warna utama pedang terus memecah semakin banyak pedang spiritual satu warna. Kecepatan meningkat dan meningkat, gelombang dan gelombang formasi pedang besar yang membangkitkan jiwa, dengan gemuruh keras menghantam massa udara hitam itu. Di bawah serangan berani oleh formasi Zuxian ini seperti amarah, gas hitam tidak dapat mendapatkan kembali penampilan sombong awalnya, secara bertahap mulai dari 10 jari Zhang, berangsur-angsur menyusut dan menghadapi gelombang ombak yang bahkan lebih kuat, pedang bergolak itu cahaya hampir seperti tak terbatas dan memberikan perasaan putus asa, gas hitam secara bertahap tidak dapat bertahan. Monster besar yang ganas itu masih terus meraung tanpa henti, tetapi gas hitam di sekitarnya perlahan-lahan menjadi semakin lemah, setiap gelombang mendekatinya, gas hitam itu perlahan-lahan menjadi tipis, tentakel aneh yang secara bertahap juga lebih lemah, berjuang untuk menahan langit hujan pedang itu. Tidak diketahui sejak kapan, setelah periode hening yang lama, kerumunan di bawahnya meledak dalam gelombang sorakan. 6 tentakel terakhir, setelah dengan susah payah menahan gelombang pedang hijau itu, akhirnya menyebar dan menghilang, di udara, hanya menyisakan monster raksasa itu. Langit dan bumi hikmat, pedang spiritual berbaris tanpa hambatan. Lagu kuno yang tidak jelas, hutan belantara yang luas dan tak terbatas. Seperti kejutan guntur, seperti kilatan petir, sinar pedang tak terbatas turun dari langit, mengalir dari segala arah, menembus monster besar di langit. Kerangka putih besar langsung membelah, banyak cairan darah hitam disemprotkan, monster itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuat tangisan yang menyayat hati ke cakrawala. Angin berhenti dan awan menyebar, pedang hujan berhenti, 10.000 mata menyaksikan, tubuh ganas yang besar, setiap inci daging dan tulang, tampak gemetar, menonton dengan hati-hati, berkelap-kelip dengan banyak pedang kecil, ditikam di mana-mana, dari kepala ke ekor, dari atas ke bawah, tidak ada tempat di mana itu utuh. Orang-orang di Tongtian Peak menghirup udara dingin, untuk beberapa alasan, merasakan sensasi tusukan di punggung mereka. Hanya saja, monster itu masih belum mati, kepala menusuk penuh Zuxian banyak pedang, perlahan berbalik, memandang tubuhnya penuh lubang dan perlahan-lahan menurunkan kepalanya. Entah mengapa suaranya tidak begitu sedih dan ganas, saat ini suaranya sangat dalam, tampak enggan dan bahkan lebih menyakitkan. Mulut raksasa itu membuka dan menutup, 2 kilatan merah melintas melewati matanya, seperti nyala api, membakar dengan kuat tetapi akhirnya segera setelah itu, hancur dan menghilang. Saat berikutnya, di udara, dari tubuh monster besar itu suara keras meledak, bergema di antara surga dan bumi, banyak pedang terbang mundur, bahkan formasi pedang di cakrawala itu, juga memiliki gelombang kekacauan. Kemudian, monster ganas besar yang dahsyat itu, seolah tiba-tiba menjadi sangat rapuh, angin kencang berhembus, tubuh kerangka yang tidak bisa dihancurkan, seperti pasir dan batu, runtuh dengan halus, tulang putih menjadi pasir, daging menjadi batu, berserakan dengan angin. Kerumunan diam-diam menatap cakrawala, ketika kemenangan sudah di depan mata, tidak ada yang bersorak, seolah-olah ada lapisan perasaan aneh, menyelimuti hati semua orang. Di langit, tubuh yang dulunya besar itu tampak hampir sepenuhnya hancur oleh angin, tiba-tiba terdengar tangisan dari bawah, yang diikuti semua orang mulai berteriak. Dalam tubuh monster itu,
meskipun daging dan tulangnya benar-benar larut tetapi masih ada massa gas hitam, perlahan-lahan berputar di udara. Saat berikutnya, ketika monster itu akhirnya benar-benar hancur, dan massa gas hitam itu perlahan-lahan menyebar, mengungkapkan pemandangan. Itu adalah tubuh pria muda, memang itu Dewa Bis yang telah menghilang. Namun Dewa Bis sekarang tidak sejuk dan tenang seperti sebelumnya, sebaliknya dia memotong sosok yang menyedihkan, terutama set pakaian sutra yang indah itu, sekarang penuh dengan lubang, ditiup sekali oleh angin kencang, berubah menjadi abu di langit. Saat ini dia telanjang tetapi di wajahnya, tidak ada rasa takut atau kekecewaan, sebaliknya, matanya menatap ke depan pada formasi pedang besar yang megah itu, tiba-tiba tersenyum, meregangkan tubuhnya, seluruh tubuhnya melayang di udara, bertepuk tangan dan berkata, "Admirable, admirable." Wajah pendeta Daoxuan berubah, tampaknya dia tidak menyangka bahwa Dewa Bis adalah musuh yang sulit, menghadapi kekuatan seperti itu dan dia masih bisa melawan, dan sekilas, dia hanya terlihat sedikit pucat dan lelah, di tubuhnya, tidak ada satu luka pun. Di bawah, tiba-tiba keributan, banyak murid perempuan di Bukit King Yun sekarang menyadari dengan kaget, wajah mereka merah, tidak berani melihat langit lagi. Alih-alih di Cakrawala, meskipun Dewa Binatang itu telanjang tetapi dia tampaknya tidak peduli, seolah-olah dia seperti itu sejak awal langit dan bumi, berperilaku seperti tidak ada yang terjadi, hanya menatap dengan penuh perhatian seperti pedang kuno di tangan pendeta Daoxuan. Pendeta Daoxuan mencibir, berkata, "Jika Anda menyerah sekarang dan berjanji untuk melumpuhkan keterampilan Anda sendiri, di gunung belakang King Yun Illusory Moon Cave mengolah kembali dan berkembang menjadi baik, saya bisa mengampuni Anda. Kalau tidak, di bawah pedang Zuxian, tidak akan membiarkanmu ancaman mengancam hidup." Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang kuno Zuxian, dengan lembut melambai, segera pedang di langit sepertinya merasakannya, bergoyang bersama, kehadiran yang memerintah. Tetapi pada saat ini, jejak rasa sakit melintas melewati wajah pendeta Daoxuan, meskipun itu hanya sesaat tetapi Dewa Binatang sudah menangkapnya. Dewa Buas melayang di udara, matanya berkilau dengan kilatan aneh, sedikit senyum terungkap di bibirnya, dengan ringan berkata, seperti pedang surgawi buas yang ekstrim, selain itu energi spiritual dari pegunungan hijau di bawah, Anda benar-benar dapat mempertahankan sampai sekarang dan masih belum lelah, itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Pendeta Daoxuan mengerutkan kening, dengan suara berat bertanya, "Apa maksudmu dengan kata-kata ini?" Dewa Buas tertawa dan tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya, berkata, "Roh ganas dari pedang kuno, pasti harus diciptakan dari surga dan bumi arus setan, datang dari sumber yang sama dengan saya, bagaimana saya tidak tahu. Anda dengan kuat memegang pedang dan bertarung dengan saya, hasilnya masih belum diketahui tetapi sebagian besar mengambil keuntungan dari energi pedang, melukai orang lain dan diri Anda sendiri seperti itu, Anda bukan orang biasa, mengapa Anda masih membutuhkan saya untuk menguraikan lebih lanjut?" Hehe, berbicara sampai di sini, Dewa Bis dengan dingin tertawa dua kali, berkata lagi, "Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan pedang lebih awal, jika tidak nanti pada serangan pedang, saya khawatir hasil Anda bahkan akan ribuan dan 10.000 kali lebih banyak tragis dariku." Pendeta Daoxuan menatap Dewa Bis untuk waktu yang lama, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa keras, matanya penuh dengan jijik, berkata, "Roh-roh jahat dan cara-cara sesat iblis, bagaimana Anda tahu hati sekolah Tao kami yang baik hati? Dan lebih jauh lagi, sekolah Taoisme kita benar, pedang surgawi tertinggi, bagaimana jadinya omelanmu?" Dia membuat peluit yang jelas, di mana lengannya terangkat, seluruh langit pedang bergetar, memaksakan berkata, "Evildur, terima kematian." Dewa Buas mencibir, kilatan di matanya membakar seperti api, dengan bersemangat berkata, "Bagus, hari ini akan membiarkanmu melihat kekuatan sihir-sihir perbatasan selatan kita." Dia baru saja berbicara, gas hitam sudah terbentuk, dari kulitnya, tiba-tiba berkelap-kelip dengan udara hitam, saat berikutnya kulitnya yang benar-benar berubah menjadi hitam seperti tinta, dan di bawah kulit, itu mulai bergetar, benjolan kecil yang tak terhitung naik, seperti hidup, mulai bergetar tanpa henti. Di tempat yang tak dikenal, padang belantara luas yang terbuka, tiba-tiba suara aneh dong-dong terdengar, seperti detak jantung manusia, sangat aneh. Di cakrawala jauh, di luar kecemerlangan formasi pedang Zuxian 10.000 zang jauhnya, langit tiba-tiba gelap, awan gelap berguling dari semua arah dengan kecepatan cepat, dengan cepat berkumpul di samping Dewa Buas. Pendeta Daoxuan tampak muram, seluruh kewaspadaannya dan bersiap, menatap perubahan aneh di depannya.
Dalam gas hitam yang melayang-layang, suara-suara aneh yang dalam yang tampaknya berasal dari 9 dunia spiritual yang melaju lebih cepat dan lebih cepat, lebih padat dan lebih padat, membuat seseorang tanpa sadar merasa seolah detak jantung mereka sendiri juga meningkat dalam kecepatan, lebih cepat dan lebih cepat, sampai pada akhirnya rasanya hampir meledak. Beberapa murid fraksi baik berketerampilan rendah benar-benar tidak bisa menerimanya, jatuh dan duduk di tanah, menggunakan energi internal mereka dan berjuang untuk melawan. Dan di udara, ketika gas hitam berubah semakin tebal, tiba-tiba, raungan rendah yang dalam, seperti geraman makhluk, namun seperti serangga yang keluar dari kepompongnya, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Pada tubuh Dewa Bis hitam itu, dari lengan kiri, kulitnya pecah, dari benjolan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bergetar tanpa henti, perlahan-lahan mengulurkan sesuatu, dengan jari dan tangan, itu sebenarnya lengan lain, dan pada lengan baru ini, tulang kokoh yang kuat, jauh lebih besar dari milik tubuh sendiri lengan, tidak bisa membayangkan bagaimana ini bisa meregang dari lengan asli. Namun ini baru permulaan, mengikuti suara ledakan yang dalam, setiap bagian tubuh Dewa Buas sepertinya meledak, dan dari sana berbagai jenis bagian tubuh besar muncul. Dan tak lama, dari bagian-bagian tubuh baru ini, sekali lagi meledak terbuka, lagi tumbuh anggota tubuh baru dan bahkan lebih besar. Orang-orang di puncak Tongtian dikejutkan oleh keterkejutan, saling memandang, seni hitam aneh yang tidak wajar, tidak hanya mereka belum pernah melihat, mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Ribuan dan ribuan tahun di Central Plains, dalam banyak buku dan catatan kuno, tidak pernah ada yang merekam seni hitam yang begitu mengejutkan. Saat ini Pendeta Daoxuan juga tidak bisa menahan nafas dari udara dingin, terpana melihat Dewa Bis yang tampak seperti pemuda biasa, pada saat ini terus berkembang, sampai akhirnya ketika dia berhenti berpisah, menjulang di depan Pendeta Daoxuan, menghadapi formasi Zuxian, sudah setinggi 10 zang, 1000 tangan 100 kepala monster. Bagian belakang Gunung Tongtian Peak, perbatasan Gua Bulan Ilusi. Kolom ungu yang naik dari gua masih sama, tanpa ada tanda-tanda goyah. Melihatnya dari jauh, kolom itu tampak seperti padat, uap yang menguntungkan naik, hikmat, dan bermartabat. Dan di langit saat ini, ditutupi lebih dari setengah oleh formasi pedang Zuxian, bahkan terpisah dari jarak jauh, Gosli dan Lin Jingyu berdua bisa merasakan kekuatan surgawi bergolak Zuxian di cakrawala. Menahan pedang pembunuh naga yang bergetar di tangannya, Lin Jingyu memalingkan muka dari langit, kaget dengan kekuatan dan kekuatan Zuxian kuno, pada saat yang sama emosinya juga mengalami sedikit perubahan. Baru saja, dia dan Gosli tampaknya berada di ujung pertarungan hidup dan mati, formasi pedang Zuxian ini mulai tiba-tiba, pemandangan yang megah, segera mengejutkan mereka berdua. Keduanya dengan sepenuh hati berhenti. Dan untuk mengatakannya sebenarnya, sangat mungkin orang yang berdiri di depannya, akan merasa lebih rumit bukan? Lin Jingyu karena suatu alasan, pikiran ini melintas di benaknya, berbalik dan menatap Gosli. Pria itu, yang tampaknya telah melalui perubahan-perubahan kehidupan, diam-diam memandang ke langit, pemandangan megah, yang menggetarkan jiwa. Langit dan bumi diam-diam menjadi sunyi, suara angin dari suatu tempat yang jauh, sepertinya meledak, suara bertahun-tahun yang lalu, dan jauh di dalam pikiran, bergema berkali-kali dalam 10 tahun terakhir, patah hati setiap kali pemandangan itu ditinjau kembali. Ding, ding, bel, samar-samar, seperti lonceng angin berayun lembut tertiup angin, yang melirik ke belakang dan tersenyum dalam bunyi bel, sosok yang dulu hijau muda dan tubuh lembut dengan kehangatan, sedikit kehangatan yang tersisa, Dewa tahu beberapa tahun terakhir, bagaimana banyak malam yang sunyi itu menghangatkannya. Dinginnya dari relung, dari hati yang muncul dengan dingin, menyembur ke dalam hati, membekukan hati, membuat tubuh menjadi dingin, dari jari-jari hingga ke lubuk hati yang dalam, seperti tidak pernah bisa merasakan jejak rasa sakit lain, namun tiba-tiba menemukan, waktu itu sudah berubah menjadi pisau tajam, terus-menerus memotong. Tetapi darah tidak terlihat. Biao, dia berbicara dengan ringan, entah kenapa tubuhnya mulai bergetar. Di matanya, memantulkan 10.000 cahaya cemerlang dari pedang itu, hampir bukan pemandangan dunia yang fana. Banyak pedang berderap yang berantakan, setiap sinar yang tidak terkendali dan percaya diri, semua hidup dalam benaknya, mengingatkannya akan kenangan masa lalu. Sosok hijau itu, seakan berdiri di sampingnya, seperti 10 tahun yang lalu, menghadapi semua orang, tidak pernah mundur, tidak pernah sekalipun menyesal. Huah! Gosli melolong ke langit, kedua matanya terbuka lebar, dua tangan mengepal, membuat suara "GG" rendah.
Seolah merasakan kemarahan pemiliknya, devouring jiwa perlahan-lahan terbang, tubuh hitam gelapnya, garis tipis merah gelap seperti pembuluh darah menyala satu demi satu, tercermin dalam mata Ghostly, perlahan-lahan mewarnai kedua matanya merah. Tangisan tajam pedang, mengingatkannya, Ghostly perlahan berbalik, sepasang mata merah darah, melihat ekspresi sinis dan menghina Lin Jingyu. Kamu benar-benar di luar harapan. Lin Jingyu dengan tegas berkata, aku seharusnya tahu, kamu telah berubah menjadi fraksi jahat dan sulit bagimu untuk kembali. Sayangnya aku masih peduli dengan persahabatan kita sebelumnya, berharap bahwa kamu akan datang kembali. Lupakan saja, hari ini di Bukit King Yun ini, mari kita buat istirahat bersih. Ghostly mengawasinya untuk waktu yang lama, tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya berangsur-angsur menjadi lebih liar, penuh kesombongan dan jijik. Lin Jingyu sangat marah, dengan teriakan marah, membuat gerakan pedang, segera lampu hijau giok bersinar terang, cahaya naga pembunuh pedang tampaknya berubah menjadi naga biru kehijauan, naik ke udara. Pada saat itu, angin kencang dimulai di depan gua, Lin Jingyu memegang pedang surgawi terbang, pakaian putihnya mengepak, gagah dan percaya diri, seperti raksasa di antara manusia, muncul di dunia mengambang. Hanya saja pada saat itu, tatapan pembunuh di matanya, tampaknya melampaui Ghostly. Terbang ke atas, pedang pembunuh naga telah menebas, meskipun dipisahkan oleh jarak tetapi sinar pedang melesat, seperti naga hijau yang kekuatannya mustahil untuk dilawan, menghantam alur yang dalam di tanah, langsung ke Ghostly. Ghostly, masih terlihat liar dan sedikit buas, menyaksikan sinar hijau giok meledak, tiba-tiba tubuhnya seperti hantu, langsung menghilang. Sinar naga selayar sword ditebang, mengenai di sana Ghostly berdiri sebelumnya, segera lempengan batu kokoh di tanah pecah menjadi 4 atau 5 potong, lubang besar diukir. Saat berikutnya, Ghostly tiba-tiba muncul satu zang sebelum Lin Jingyu, tongkat Soul Devouring terbang keluar, lampu merah berkedip, terbang dengan suara siulan, angin kencang menyerang wajah, juga tanpa ampun. Lin Jingyu kaget tapi tenang, tubuhnya tiba-tiba melompat, menghindari kekuatan ribuan pound, berbalik menggunakan pedangnya yang sudah dia isi. Ghostly membuat tawa panjang, tidak menghindari dan langsung menuju, devouring jiwa seperti kilat telah terbang kembali ke tangannya, menuju Lin Jingyu. Dua teman bermain masa, kanak-kanak, saling melotot seperti itu, berjuang sampai mati dan hidup. Seperti panah yang meninggalkan busur, bertabrakan di udara. Seketika, angin kencang tiba-tiba berkumpul, dengan kedua orang itu sebagai pusat, gelombang suara tak terlihat berdesir, mencabut pohon-pohon di dekatnya, terbang mundur. Dan di tengah-tengah badai, wajah kedua orang pada saat yang sama melintas dengan rasa sakit, sinar emas tidak jelas melintas melewati wajah Ghostly. Pertarungan yang terjadi di belakang Tongtian Peak, mengikuti angin menyapu melewati pegunungan yang tinggi dan gunung-gunung yang menjulang tinggi, jarak yang jauh, sudah tak terdengar, apalagi sekarang di langit dunia fana, makhluk hidup di dunia, yang akan tetap peduli dengan mereka. Di langit, masih ada pertempuran yang lebih penting. Hanya saja, di antara kerumunan, untuk beberapa alasan, Lu Sueki tiba-tiba terkejut, anehnya cahaya emas samar melintas di wajahnya. Dia berbalik tertegun, tubuhnya kaku, menatap jauh, di kejauhan itu terpencil gunung terpencil.